Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'izza'i ahibba'i kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Gema Madinah di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan taufik, hidayah, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Asy-Syarifah Shalihah, kita bersama mengkaji ilmu tafsir, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berusaha dengan segenap kemampuan yang bisa kita kerahkan dalam rangka memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita bersama ingin mempelajari apa yang juga telah dikatakan para ulama-ulama kita, ulama-ulama tafsir, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama surah Al-Qamar. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada ayat yang membahas tentang kaum Ad. Maka pada malam hari ini kita akan masuki pembahasan berikutnya tentang pendustaan yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Tsamud, bagaimana mereka mendustakan peringatan-peringatan Allah. Setelah sebelumnya Allah menyebut kisah kedustaan kaum Ad. Ya, kenapa disebut Tsamud setelah Ad? Karena kaum Tsamud datang setelah eranya kaum Ad. Jadi berbeda zaman, berbeda masa. Dan kedua-duanya berada di Jaziratul Arab. Kedua-duanya terdapat atau mereka berada di Jaziratul Arab, di negeri Arab. Kalau kaum Ad itu di Janub, kaum Ad itu di selatannya benua Arab atau negeri Arab. Adapun kaum Tsamud mereka di utaranya. Jadi dua arah yang berbeda, bertolak belakang. Kalau Ad kemarin kita sudah sebut dia berada di Al-Ahqaf, dan itu persisnya sekarang adalah di Hadramaut, Yaman. Ya. Dan kaum Tsamud ini berada di utara Jaziratul Arab, Jazirah Arabiyah, di mana kalau dari Arab Saudi itu sudah dari kota Madinah terus ke utara menuju Suriah atau Syam. Itulah daerah nanti di sana daerah kaum Tsamud. Dan Tsamud ini disebut juga dengan bahasa Ad yang kedua.
Sebagaimana kaum Ad disebut Ad al-ula, Samud disebut Ad as-saniyah, dan kaum Ad disebut Ad al-ula sebagaimana yang kita dapati di dalam Al-Qur'anul Karim seperti dalam surah An-Najm. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa hubungan antara dua suku ini, antara Ad dengan Samud. Kok bisanya Samud disebut Ad yang kedua dan Ad disebut dengan Ad al-ula. Intinya dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ingin sebutkan dari kaum-kaum yang dihinakan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan, kemudian rasa takut kepada orang-orang yang berdusta, mendustakan Nabi Muhammad SAW, dan juga ayat-ayat ini juga sebagai penghibur atas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada mik enggak ada. Mafi. Man yaqra. Iqbal ya Pak. Iqbal. Sudah. Enggak hafal kah? Enggak hafal. Enggak. Thayyib. Al-akhir. Ada siapa yang bagus suaranya? Enak. Siapa? Ahmad Fadilah. Ahmad Fadilah mana Ahmad Fadilah? Coba baca. Hati. Surah ya walad. Surah. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. خلاص. Allah berfirman, kadzabat Tsamud bin nuzur. Kadzabat telah mendustakan kaum Tsamud atau kabilah Tsamud dengan peringatan-peringatan. An-nuzur adalah artinya peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka, yang disampaikan kepada mereka melalui perantara utusan Allah yang Allah utus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Kadzabat Tsamud bin nuzur. Kabilah Tsamud atau kaum Tsamud, mereka telah mendustakan an-nuzur, peringatan-peringatan yang dibawa oleh Rasul Allah Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Tsamud ini dulu tempat tinggal mereka di daerah yang bernama Al-Ala. Itu berada di utara Jazirah Arabiyah. Dan daerah ini sekarang bernama Madain Saleh. Bernama apa? Madain Saleh. Sampai detik ini masih bisa dilihat bekas-bekas dari bangunan-bangunan atau rumah-rumah mereka, ya, di mana mereka membuat rumah-rumah di dalam gunung. Mereka bolongin, kemudian mereka beri beberapa ornamen-ornamen, seni-seni dan sebagainya, sehingga bangunan tersebut atau rumah-rumah mereka tersebut sangat tinggi seninya. Apalagi kalau kita lihat usia bangunan-bangunan tersebut. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan dan juga kecerdasan di dalam membangun. Tidak asal-asalan. Tapi ternyata mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan faqalu abasharam minna. Lihat ayat berikutnya. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Kata mereka faqalu, maka mereka berkata, abasharam minna wahidan nattabi'uhu. Apakah ada satu orang dari kami? Dari kami itu menunjukkan Nabi Saleh itu berasal dari mereka. Abasharam minna. Ini menunjukkan Nabi Saleh itu berasal dari kaum Tsamud. Berasal dari daerah mereka. Dari Ala itu, utara Jazirah Arabiyah. Dan memang seperti itulah kebanyakan para nabi, Allah Subhanahu wa taala utus mereka di tengah-tengah kaum mereka untuk memberikan peringatan untuk kaum mereka sendiri. Abasharam minna, apakah ada salah seorang dari kami? Kata minna ini juga menunjukkan bahwasanya di sini mereka ingin menyebutkan bahwasanya dia ini bukan siapa-siapa di tengah kami. Dia layaknya seperti individu-individu yang ada di tengah-tengah kami. Dia bukan orang yang lebih hebat dari sebagian kami, tidak. Minna seperti keumuman kami. Seperti orang-orang biasa yang ada di tengah kami. Abasharam minna wahidan, dia sendiri saja. Enggak dua kek, enggak banyak kek. Ini menunjukkan di antara gaya penolakan orang-orang kafir terhadap hak, terhadap kebenaran, karena kesombongan mereka. Di antara gaya mereka menolaknya adalah
mereka suka mencari jurus, itu cuma satu orang, kita banyak, sehingga selalu namanya kebenaran itu selalu mereka ikat dengan banyaknya jumlah, ya, dengan banyaknya jumlah. Dan mereka sombong, nggak mau mereka itu dianggap mereka yang banyak itu tidak dibesarkan seperti satu orang itu. Ya, abasyaram minna wahidan, satu doang dari kami. Apa enggak ada yang lain? Seperti perkataan Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rabbmu tidak mendapatkan seorang pun untuk diutus kecuali engkau? Ini diantara yang disebutkan di dalam hadis. Ama wajada rabbuka ayyursila ahadan ghairak. Apakah Rabbmu hai Muhammad enggak ketemu lagi yang dia bakal utus kecuali kamu saja? Apa enggak ada yang lain? Ini karena kesombongan. Karena kesombongan mereka. Dan kita tahu namanya kesombongan dan hasad, inilah yang asal muasal petaka bagi seseorang. Tidak ada yang mengeluarkan iblis dari sorga kecuali karena hasadnya iblis. Dan sampai dia dikeluarkan dari sorga pun dia membawa hasad tersebut. Dia akan terus menggoda anak cucu Adam alaihissalam. Seperti inilah kaum-kaum terdahulu, seperti diantaranya kaum Tsamud. Mereka mengatakan abasyaram minna wahidan. Apakah satu orang dia dari kami, dari suku kami ini juga? Wahidan, sendiri lagi. Dia udah manusia biasa, bashar, bukan malak, bukan malaikat. Sendiri lagi dia. Nattabi'uhu, kami ikuti dia. Kami yang banyak ini ikutin dia. Kemudian mereka katakan inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Kalau seandainya kami ikuti dia, sungguh kami berarti dalam fi dhalalin, pada kesesatan yang nyata, di dalam kesesatan, wa su'ur, dan dalam kesusahan. Su'ur bisa juga berarti azab atau siksa, karena diambil dari kata an-nar al-musa'arah. An-nar al-musa'arah, api yang dinyalakan. Su'ur berarti sesuatu yang dinyalakan, berarti maksudnya azab. Bisa juga berarti su'ur di sini artinya ana. Ana ini kesusahan atau beban yang berat. Kalau seandainya kami ikuti dia ini, maka berarti kami sungguh dalam keadaan dhalal, tersesat dari yang benar, tersesat dari yang jalan yang lurus, wasu'ur, dan dalam beban yang berat, atau dalam azab. Bisa salah satu daripada dua ini. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka di sini tidak mau menerima Nabi Saleh alaihi salam karena mereka ujub dengan diri mereka. Kata mereka, masa satu doang? Dia dari kita juga. Di sini mereka lebih takjub kalau orang itu bukan dari mereka. Jadi kaum Saleh ini seperti mereka ini menginginkan kalau seandainya ada Rasul, dia berasal dari qabilah yang lebih hebat lagi dari qabilah mereka. Mereka berandai-andai seperti itu, bukan dari qabilah kita. Kalau dari qabilah kita sama aja kita semua. Gitulah. Mereka berharap dia tidak satu, kalaupun satu dia bukan dari qabilah ini. Dia bukan dari kabilah Tsamud. Kenapa?
Kata mereka, siapa sih dia? Kita tahu dia dari kecil, kita tahu dia sejak dia ingusan. Menurut kami, dalam kaidah hidup mereka ketika mereka menolak Nabi Saleh alaihissalam, man arafaka saghiran haqaraka kabiran. Siapa yang kenal engkau kecil, dia bakal menghinamu ketika kamu besar. Artinya kami nggak bakal mengkhususkan seseorang yang kami udah berteman dengan dia, hidup sejak dia kecil, sejak dia ingusan, sejak dia nggak punya apa-apa. Kemudian dia dewasa, kemudian dimuliakan dia lebih khusus daripada kami. Oh, nggak mau kami seperti itu. Jadi ini kaedahnya mereka. Dan ini sebenarnya bagian daripada kesombongan. Kesombongan inilah yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada kekufuran. Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Kalau kita sudah meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak mulia, tidak boleh lebih mulia daripada kita, dia rendah juga, maka yang seperti ini sudah bagian daripada salah satu dari dua definisi kesombongan. Dan inilah yang akhirnya akan menyebabkan seseorang menolak kebenaran, yaitu bagian pertama tadi apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Dan juga di dalam ayat ini penolakan mereka terhadap satu orang. Dan ini sebenarnya moyangnya orang-orang Mu'tazilah yang menolak berita yang disampaikan oleh satu orang. Ya, hadis-hadis, kalau hadis itu diriwayatkan tidak banyak orangnya, satu atau beberapa orang saja, selama belum mutawatir ditolak, apalagi itu yang berhubungan dengan akidah ditolak. Ini gaya-gaya orang Mu'tazilah ini, baik Mu'tazilah zaman dahulu atau Mu'tazilah zaman sekarang, yang menolak hadis-hadis yang sahih, yang tidak diriwayatkan oleh banyak perawi, ya, maka moyang mereka sesungguhnya orang-orang dari kaum Samud ini, kaumnya Nabi Saleh yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Nabi Muhammad SAW ketika ditolak pun oleh orang-orang Quraisy juga alasannya di antara jurus mereka untuk menolak beliau juga karena kesendirian beliau. Apa enggak ada lagi wahai Muhammad? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah Maha mengetahui kepada siapa dia berikan risalah ini. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang Allah Subhanahu wa taala akan utus sebagai rasul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kalau sudah membawa hasad dan kibir, kesombongan, yang akan menolak kebenaran, jangankan satu orang, dua orang pun dia akan tolak, bahkan ditambah menjadi 3 pun dia akan tolak. Sebagaimana yang kita dapati di kaum yang memang sudah membawa hasad dan kibir, kesombongan, di dalam surah Yasin ayat 13 sampai ayat 15, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Lihat, enggak satu yang diutus, mursalun banyak. Iz arsalna ilaihim itsnain, pertamanya dikirim 2, fakadzabuhuma, mereka dustakan, fa'azzazna bi tsalitsin, kami tambah lagi jadi 3, faqalu inna ilaikum mursalun, mereka sendiri udah bilang kami diutus kepada kalian. Tapi apa kata mereka? Qalu ma antum illa basyarum mithluna, kata mereka kalian manusia kayak kita juga.
Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang enggak menurunkan sesuatu apapun dan kalian tidaklah kecuali dalam kondisi berdusta. Lihat tadi perkataan mereka, faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Ya. Berkata Ibnu Katsir tentang inti dari perkataan mereka, abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Apa sih maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaqulun laqad khibna wa khasirna in salimna kulluna qiyadana in sallamna kulluna qiyadana liwahidin minna. Kata mereka, sungguh kami telah sengsara, telah merugi kalau kami serahkan kepemimpinan kita ini kepada salah seorang dari kita. Ya. Kemudian mereka teruskan kembali. Kaum Tsamud kembali berkata, "Aulqiyadz dzikru alaihi min bainina?" Apakah diberikan kepada dia zikr, wahyu, turunkan kepada dia wahyu, ya, apakah diturunkan kepada Soleh ini, satu orang dari kami ini, az-zikr min bainina, sedangkan kami tidak mendapatkannya. Aulqiya alaihi dzikru min bainina, apakah dia ini diberikan kepada dia wahyu padahal kami berada di sekitar dia, dia terpilih sendirian. Nah, ini adalah ujub mereka terhadap diri mereka serta hasad juga, sehingga membuahkan pengingkaran dan penghinaan. Kata mereka, gimana bisa dikhususkan satu orang dari kami, enggak dikasih ke yang lain-lain dengan kemuliaan ini? Ya, ini adalah disebabkan karena hasad mereka, sehingga mereka pun menolak hukum Allah. Mereka memprotes hukum Allah dengan Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka. Dan ini juga penghinaan mereka kepada Nabi Saleh alaihi salam. Lantas setelah itu mereka bahkan menghina Nabi Saleh. Kata mereka, bal huwa kadzabun asyir. Bahkan Saleh itu sebenarnya dia kadzab, bal huwa kadzab. Bal di sini adalah harfun lil idrab. Dalam bahasa Arab, bal itu harfun lil idrab. Kalau ada ungkapan sebelumnya, maka bal itu membalikkannya dari kondisi apa yang dikatakan dari kata sebelumnya. Aulqiyadz dzikru alaihi min bainina, ini kan kata sebelumnya kan? Apakah diturunkan kepada dia wahyu? Ini ungkapan. Turun kepada dia wahyu. Bal, bahkan, berarti kebalikan daripada itu. Jangankan dia diturunkan wahyu, bahkan dia itu pendusta. Kadzabun asyir. Kadzab ini adalah kata bahasa Arab dengan timbangan fa'al, diambil dari kata kadziba. Ya, kadzaba yakdzibu, yaitu dusta, berdusta. Kadzaba yakdzibu, berdusta. Satu orang yang berdusta, kadzibun. Nah, sekarang dengan timbangan kadzab itu artinya orang yang suka berdusta. Fa'al artinya apa? Orang yang suka berdusta. Jadi mereka tuduhkan kepada Nabi Saleh, beliau suka berdusta, seorang pendusta berat, seorang pendusta besar. Asyir, asyir artinya adalah sombong, ya, suka meninggikan diri, dan bisa juga berarti yang kelewat batas atau terlalu berlebihan di dalam berdusta. Intinya asyir artinya adalah seorang yang sombong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi mereka dari
beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam dengan apa yang beliau bawa, kecuali karena hasad, sebagaimana yang membawa kaum Yahudi mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia dan penutup para nabi. Kenapa mereka menolak itu? Karena hasad. Wadda katsirun min ahlil kitab yalau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Berharap sangat banyak dari ahlul kitab kalau seandainya kalian itu bisa balik lagi dari keimanan kalian kepada kekufuran. Mereka senang kita itu murtad. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad berasal dari diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah tampak bagi mereka kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu, ya, apa kata Allah? Allah balas ini ungkapannya, anggapannya kaum Tsamud ini, kata Allah, saya'lamuna ghadan. Sin, sa, sin itu kalau diberikan sebagai kata depan dari kata kerja mudhari', itu menunjukkan dekatnya dan pastinya terjadi sesuatu itu. Saya'lamun artinya sudah dekat dan pasti mereka akan mengetahui. Ya'lamun, mereka mengetahui. Ghadan, besok. Ghadan artinya besok. Ya. Ghadan artinya besok. Kalau hari ini, besok itu disebut ghadan. Ya. Tapi bisa juga berarti besok-besoknya. Intinya setelah hari ini, bisa besok langsung, bisa lusa dan seterusnya. Intinya setelah hari itu. Namanya seseorang mengatakan azhabu ila baitika ghadan. Ya, bisa berarti besok, bisa besok-besoknya lagi. Ya. Tapi di sini ghadan ini tujuannya untuk menunjukkan memang pasti ke depan kalian wahai kaum Tsamud akan mengetahui. Dia sebagai takkid, penegas akan kedatangannya, bahwasanya dia sebentar lagi datang. Ya. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Besoknya di sini adalah di hari terjadinya azab dunia yang Allah turunkan kepada kaum Tsamud, yang Allah hancurkan kaum Tsamud dengannya, yaitu di hari diturunkannya as-sayhah was-sa'iqah, di hari dibinasakannya mereka dengan suara Jibril yang memekikkan telinga mereka dan diikuti dengan petir yang menghancurkan mereka. Ya. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Di hari itu yang besok itu bisa terjadi kebinasaan buat mereka, mereka akan mengetahui man huwa kadzabun asyir. Siapa dia yang al-kadzabul asyir. Manil kadzabul asyir. Siapakah yang pendusta lagi sombong itu? Apakah Nabi Saleh dia orangnya? Ya, ataukah mereka? Ya, ataukah mereka kaum Tsamud itu? Mereka yang kadzabun, yang sangat pendusta, al-asyirun, yang sangat sombong. Kemudian Allah katakan inna mursilun naqati fitnatan lahum. Sungguh kata Allah, kami mengutus an-naqah. Kamilah zat yang mengutus an-naqah. An-naqah artinya apa? Unta
betina. Inna mursilun naqati fitnatan lahum, sebagai ujian bagi kaum Tsamud. Onta betina ini bukan onta betina yang berasal dari ternak-ternak kaum Tsamud, bukan. Tapi onta ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada mereka dengan bentuk yang sangat ajaib, di mana ada batu besar atau gunung batu yang besar, kemudian dikeluarkanlah dari celah-celah batu tersebut naqah ini. Jadi ini bukan bukan onta dari ternak-ternak mereka yang mereka udah kenal dari kecil, dari sejak dia lahir, kemudian besar enggak. Ini adalah onta yang sendiri dia. Allah keluarkan dari batu yang sangat keras. Bayangkan, dari batu yang sangat keras itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada mereka sebagai bentuk keajaiban dan menunjukkan akan kebenaran kenabian Nabi Saleh alaihi salam agar mereka beriman. Akhirnya dikeluarkanlah naqah ini sebagai fitnah, sebagai ujian. Fitnah, di antara arti fitnah adalah ujian. Kalau kita ketemu di dalam Al-Quran, kadang fitnah itu berarti ujian, kadang berarti azab, ya, dan lain sebagainya. Inna mursilun naqati fitnatan lahum, ujian bagi mereka, ujian terhadap keimanan mereka, ya. Apakah mereka beriman ataukah mereka menjadi kufur? Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum, maka tunggulah mereka wahai Saleh, tunggulah mereka, pantaulah mereka, perhatikan bagaimana mereka terhadap naqah tadi, unta betina itu, bagaimana mereka menjaga hukum Allah terhadap unta betina tersebut. Wastabir, dan banyak-banyaklah engkau bersabar wahai Saleh terhadap ejekan-ejekan dan gangguan mereka kepadamu dan dakwahmu. Wastabir, di sini istabara diambil dari kata sabar, dari kata sabar, dan ini menunjukkan lebih sabar lagi. Makanya kita di dalam Al-Quran mungkin dapati di akhir ayat dari surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bukan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Lihat, sabar, sabar, ada satu tambahan alif kan. Dengan tambahan itu menunjukkan tambahan makna. Tambahan mabna menunjukkan tambahan makna. Tambahan dari bangunan kata itu menunjukkan tambahan makna. Lebih daripada sabar. Istabara juga lebih daripada sabar. Disuruh Nabi Saleh untuk banyak-banyak bersabar. Tunggu. Fartaqibhum, tunggu dan pantau mereka. Lihat, sambil kamu mendakwahi mereka, tapi kamu lihat saja. Artinya jangan engkau tergesa-gesa mencela mereka, engkau tergesa-gesa meninggalkan mereka wahai Saleh. Tunggu saja. Allah tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi mereka. Fartaqibhum, tunggu saja. Wastabir, dan bersabarlah atas gangguan-gangguan mereka. Kemudian kata Allah, wanabbihum, dan beritahulah kepada mereka wahai Nabi Saleh, wahai Saleh, annal ma'a qismatun bainahum, bahwasanya ini air. Di sana Allah sediakan juga air buat mereka, buat kaum Saleh. Allahu Akbar. Allah berikan mereka nikmat, di antaranya apa? Air. Annal ma'a qismatun bainahum, ini air aku jadikan apa? Aku jadikan air ini ada qismatun bainahum, ada bagiannya. Jadi yang minum ini berbagi antara kaum Tsamud dengan naqah ini. Dengan apa? Dengan
onta betina ini. Jadi onta betina ini ada harinya khusus. Kaum Samud juga ada harinya khusus. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bainahum, terbagi di antara mereka. Kalau ini harinya kaum Samud, maka berarti naqahnya enggak minum hari itu. Besoknya gilirannya naqah, gilirannya onta betina yang minum. Berarti kaum Nabi Saleh tidak boleh minum. Allah sudah tentukan hukum itu di tengah mereka. Di antara hikmahnya kenapa? Nanti di hari kaum Samud itu mereka tidak minum di air itu, mereka mengambil susu daripada onta betina itu. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatum bainahum, terbagi harinya. Jadi harus berbagi hari di dalam meminum air ini. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 155, apa kata Nabi Saleh? Hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Kata Nabi Saleh, ini onta ini dia punya satu hari untuk minum, bagian dia, dan bagi kalian juga ada minuman juga di hari yang telah ditentukan. Ya. Artinya di hari mereka tidak minum, di hari mereka tidak minum, sebenarnya mereka sudah diberi nikmat. Artinya mereka akan minum dari susu onta tersebut. Akan tetapi mereka tidak mau mentaati peraturan Allah, tidak mau melaksanakan pembagian ini. Allah juga katakan di sini kullu syirbin muhtadar. Setiap bagian daripada air itu muhtadar, dia sudah dihadiri semestinya dihadiri oleh orang yang punya giliran untuk untuk meminumnya, dan harus dihalangi siapa yang tidak giliran untuk meminumnya. Kullu syirbin muhtadar, masing-masing daripada hari minum itu sudah ada orangnya, sehingga yang bukan orangnya harus dihalangi. Seperti itu artinya. Ya. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Kemudian nadau, siapa di sini? Fanadau, maka memanggillah. Maksudnya kaum Samud. Mereka memanggil sahabat mereka. Sahibahum, sahabat mereka. Dibahasakan Al-Quran ini sahabat mereka. Namanya Qudar bin Salif. Sebagaimana kita baca di dalam surah Asy-Syams. Fakadzabuhu fa'aqaruh. Fa'akhadahu fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Sebelumnya apa? Kadzabat Samudu, kadzabat apa? Kadzabat qablahum. Di dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa'ars apa? Alhama fujura wa qad aflaha man zakkaha. Kadzabat Samudu bi taghwaha idzim ba'atsa ashqaha. Ketika kaum Samud itu mengutus orang yang paling sengsara dari mereka. Inilah yang bernama Qudar bin Salif. Dibahasakan di sini Qudar bin Salif ini dengan sahib. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan bahwasanya Qudar bin Salif melakukan hal ini, yaitu nanti dia yang akan membunuh eksekutor di dalam membunuh naqah ini. Ini menunjukkan karena dia diperintah atau diridhoi oleh semua kaum Samud.
fanadau sahibahum. Makanya dibahasakan Allah dengan sahibahum. Artinya ini orang tidaklah melakukan hal ini kecuali karena memang dia diridhoi dan disuruh oleh kaum Tsamud secara keseluruhan. Memang dia eksekutornya sendiri, cuman yang lain ridho sehingga yang lain pun juga menanggung dosa yang sama. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Fata'ata artinya apa? Maka dia pun mengambil atau menerima alat untuk membunuhnya, atau dia mengambil onta itu untuk siap digorok, fa'aqar, kemudian dia pun membunuh onta tersebut. Dan ini Qudar bin Salif ini, ya, dia adalah orang yang paling sengsara dari kaum Tsamud. Idzim ba'atha ashqaha, Allah sebutkan dalam surah Asy-Syams ayat 12, di mana ketika kaum Tsamud, ya, mereka mengutus orang yang paling sengsara dari mereka. Fata'ata fa'aqar fakaifa kana 'adzabi wa nuzur, kata Allah, ya. Sebelumnya bagaimana cara dia membunuh, disebutkan di dalam riwayat bahwasanya pertama, ya, dia ketika ditawarkan kepada dia untuk membunuh naqah tersebut, dia bersegera. Kemudian ta'ata, dia cepat-cepat mengambil pedang. Kemudian dia segera menuju onta tersebut. Pertama-tama kali dia membunuhnya, dia potong dulu tangan dan kakinya. Setelah dia potong tangan kakinya, baru setelah itu dia tusuk untuk membunuhnya di bawah daripada lehernya. Kemudian Allah katakan, fakaifa kana 'adzabi wa nuzur, maka bagaimanakah apa yang terjadi setelah itu dari azabku dan peringatanku. Kalau sudah azabku dan peringatanku itu sudah terjadi, ya, apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kembali, diulang-ulang seperti ini. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadhir. Sungguh kami telah utus kepada mereka sayhatan wahidah. Kami utus kepada mereka satu teriakan saja, yaitu teriakan Jibril alaihissalam yang langsung menjatuhkan jantung-jantung mereka. Jantung mereka itu langsung jatuh dari tempatnya, langsung gugur dari tempatnya, ya. Dan itu hanya satu teriakan daripada Jibril. Dan itu terjadi di akhir dari hari yang keempat dari mereka membunuh onta tersebut. Afwan. Pertama mereka didatangkan suara tersebut, kemudian juga diikuti dengan rajfah dan sa'iqah. Di hari yang keempat mereka diikutkan juga dengan gempa yang keras dan petir. Jadi azab terhadap kaum Tsamud itu Sayhah, teriakan Jibril, kemudian rajfah, yaitu gempa yang sangat kuat, dan sa'iqah, yaitu petir. Ini tiga azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud di dunia. Fakanu kahashimil muhtadhir, dan mereka semua akhirnya menjadi seperti rumput-rumput yang mengering punyanya muhtadhir. Al-muhtadhir maksudnya orang yang membuat hadhirah, yang membuat kandang untuk untuk kambingnya, kambing piaraannya. Al-muhtadhir. Kahashimil muhtadhir, maka mereka semua mati bergelampangan di semua tempat dalam kondisi mengering. Bagaimana kalau sebagaimana rumput itu kalau dia masih hidup, dia hijau kan? Dia tegak lurus, hijau. Kalau dia sudah mati, bekas-bekas biasanya dari makanan kambing, kemudian ada yang lepas-lepas jatuh ke bawah, dia akan kering dan menguning. Itu namanya hashim. Jadi mereka itu
dalam kondisi mengering dan sudah putus-putus juga. Ini kan menunjukkan sudah putus-putus seperti Hashim tadi, seperti bekas pakannya kambing atau hewan ternak seperti sapi. Al-muhtadhir punyanya orang yang punya kandang. Yang punya kandang itu biasanya adalah peternak atau pemilik ternak. Ya, fakanu kahashimil muhtadhir. Habis itu apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya. Fahal mim muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, pertama dihafal, mudah untuk dipahami, mudah untuk ditadaburi, mudah untuk diambil peringatan darinya. Fahal mim muddakir, sekarang siapakah yang mau untuk mengingatnya dengan menghafalnya, mempelajarinya, memahami dan mengambil pelajaran darinya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaum Tsamud ini adalah di antara kaum-kaum yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka.
Di dalam surah Asy-Syams saja, di dalam ayat ke-11 sampai ayat ke-10 kita bisa perhatikan Allah mengatakan kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud telah berdusta karena mereka melampaui batas. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika mereka mengutus Qudar bin Salif, orang yang paling sengsara dari mereka. Biasanya yang paling sengsara dari kaum itu orang yang paling suka nekat untuk maksiat. Ya. Paling suka berinovasi di dalam bermaksiat kepada Allah. Paling suka tampil baru dan beda dalam melakukan kemurkaan Allah. Itu orang masih melakukan ini, cemen atau apalah dibilang kan, itu sudah ketinggalan. Kemudian dia merasa ada yang lebih bagus daripada itu, dari kemaksiatan yang lain. Di sini Qudar bin Salib Allah katakan ashqaha, orang yang paling sengsara dari kaum Tsamud. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha, di mana berkata kepada mereka utusan Allah Nabi Saleh alaihi salam, kata beliau, jagalah naqatallah, jagalah onta betina yang Allah utus kepada kalian. Di sini onta betina dinisbatkan kepada Allah, seolah-olah seperti ini, onta betina Allah. Maksudnya apa? Sebagai pengagungan, pemuliaan, supaya mereka tidak meremehkan hukum Allah pada onta tersebut. Ya, supaya mereka tidak meremehkan hukum Allah tentang onta tersebut yang Allah telah gariskan kepada mereka. Wasuqyaha, dan minuman dia, tolong ingat harinya. Kalau sudah harinya, jangan kalian coba-coba minum di hari dia. Hari itu kalian hanya minum susunya saja. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kemudian mereka mendustakan Rasulullah ini, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, kemudian mereka menyembelih onta ini. Apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka mereka pun ditimpakan oleh Rabb mereka damdama, yaitu apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala. Di sini kaum muslimin dirahmati Allah, Allah membahasakan damdama alaihim. Damdam ini enggak ada pada asal bahasa Arabnya, tapi ini menunjukkan bentuk suara yang terjadi dari siksa Allah kepada mereka. Tadi kita tahu kaum Tsamud itu dibinasakan dengan apa? Suara Nabi Jibril, teriakan Nabi Jibril. Habis itu apa? Rajfah, yaitu gempa. Kemudian apa? Sa'iqah, petir, ya kan? Sayhah, rajfah, dan sa'iqah. Di sini dam-dam ini menunjukkan suaranya itu adalah dam-dam. Menunjukkan suara yang menghancurkan mereka itulah bunyinya dam-dam. Jadi akhirnya dijadikan kata kerja. Fadamdama alaihim. Artinya Allah siksa mereka, turunkan siksa mereka berupa suara besar yang bunyinya dam-dam. Fadamdama alaihim rabbuhum. Karena apa? Bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaha, kemudian mereka mereka disamakan semuanya itu. Artinya semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut dan tidak Allah Subhanahu wa taala tidak khawatir dengan konsekuensi daripada azab Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena memang mereka layak untuk diadab oleh Allah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, penyebab kaum Nabi Saleh
yaitu kaum Tsamud ini, mereka sampai diuji dengan onta betina ini sebenarnya karena permohonan mereka sendiri. Allah tidak ingin menguji mereka, tapi mereka yang mau diuji. Mereka minta kepada Allah suatu keajaiban berupa onta. Tolong datangkan kepada kami Allah onta betina sebagai ujian bagi kami. Allah enggak mau. Artinya pada asalnya mereka itu masih dalam keadaan diberi nikmat dan ada hukum Nabi Soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala berlakukan kepada mereka, ya, walaupun mereka menolaknya, tapi mereka sendirilah yang meminta kepada Allah bencana kepada mereka. Mereka minta kepada Allah onta betina yang menjadi ujian bagi mereka. Akhirnya Allah kabulkan permintaan tersebut. Sama persis seperti kaum Nasrani di zaman Nabi Isa alaihissalam yang minta makanan dari langit sebagai ujian bagi mereka. Makanya di dalam umat Nabi Muhammad SAW ini pun Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan kepada kita. Ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam suatu hadisnya, inna min a'zamil muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alati. Sesungguhnya orang muslim yang paling jahat, ya, adalah yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, akhirnya diharamkan gara-gara pertanyaan dia. Oleh karena itu kita tidak boleh untuk bertanya-tanya pada perkara yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi baru ditanya. Kalau belum terjadi jangan ditanya. Sebentar-sebentar ditanya sesuatu yang mustahil atau mungkin belum terjadi. Sebagai contohnya, Ustadz, bagaimana, apa hukumnya kita sholat di bulan? Apa hukumnya sholat di bulan? Oh gitu. Sudah sampai ke bulan-bulan? Oh, sudah sampai ke bulan belum? Ya, tanya itu kalau sudah sampai ke bulan. Kalau belum sampai ke bulan, atau mungkin sekarang orang yang sudah sampai ke bulan itu yakin nggak kita? Dia memang sudah sampai ke bulan? Tidak sampai kepada derajat yakin. Banyak yang ngomong itu dari orang-orang kafir, ya, dari orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian Allah tutup kembali kisah kaum Tsamud ini dengan firman-Nya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini juga sebagai peringatan dan sekaligus anjuran bagi kita untuk betul-betul mempelajari Al-Quranul Karim, dan bagi para penuntut ilmu untuk semangat menghafalnya, karena janji Allah kami mudahkan. Namanya dimudahkan itu tinggal apa lagi? Kalau sudah Allah mudahkan berarti tinggal kita sendiri yang mengerahkan segala kemampuan kita untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan yang berbunyi di luar tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh seorang laki-laki mengatakan kepada perempuan bukan mahramnya, ana uhibbuki fillah? Atau seorang perempuan mengatakan kepada laki-laki bukan mahramnya, ana uhibbuka fillah, syukran wa jazakallahu khairan. Kata-kata ini kalau diucapkan begitu saja, ya, maka tentunya jelas akan membuka pintu fitnah. Ya, membuka pintu fitnah, sehingga yang seperti ini tidak layak disampaikan kepada yang bukan mahram, kecuali apabila dalam kondisi yang kita rasa tertutup fitnah, baik dari yang berbicara atau yang diajak bicara. Karena dan itu mungkin nyaris tidak ada kondisi seperti itu.
kita merasa aman, belum tentu dia aman. Bisa jadi dia yang salah paham dengan ungkapan kita itu. Atau mungkin kedua-duanya sama-sama membawa hati dengan itu, sehingga kata-kata ini walaupun benar tapi bisa menjadi penyebab terbukanya pintu fitnah. Sehingga yang seperti ini hendaknya dihindari, kecuali dalam kondisi betul-betul aman. Kita merasa enggak ada pintu fitnah terbuka. Memang saya cinta dia karena Allah pada perkara-perkara yang ma'ruf yang saya ketahui dari diri dia, dan alhamdulillah saya juga dalam kondisi merasa aman dari terfitnah dari beliau. Beliau juga faham apa yang saya maksud. Ya, beliau juga faham apa yang saya maksud. Seperti contohnya baru saja beliau melakukan yang beda jenis ini, lawan jenis ini, baru saja beliau membantu dalam urusan dakwah. Ya, urusan dakwah. Kemudian seseorang menyampaikan, kami atas nama yayasan menyampaikan kepada anti nuhibbuki fillah. Insyaallah yang seperti ini akan insyaallah aman ya, aman karena orangnya banyak kan. Nah, orangnya banyak dan insyaallah aman dari tendensi-tendensi pribadi dari seseorang yang mengatakan tersebut. Ya, kami dari yayasan menyampaikan kepada anti nuhibbuki fillah, kami mencintai anti karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang wanita juga umpamanya wanita tersebut menyampaikan kepada seseorang yang mungkin memberikan kepada dia manfaat dunia atau akhirat, ya khususnya akhirat, karena ini ada hubungannya dengan agamanya, maka dia sampaikan uhibbuka fillah. Dalam kondisi wanita tersebut sudah umpamanya sudah berkeluarga, ya, dan atau mungkin hampir berkeluarga, sebentar lagi berkeluarga, dan dia pun tahu ikhwan itu juga sudah berkeluarga dan dia merasa aman orang tersebut dari memahami yang salah dari perkataan tersebut, ya, maka kadang-kadang yang seperti ini bisa dibolehkan. Akan tetapi yang seperti ini harus dijaga betul-betul, tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Dan mungkin sampai dikatakan yang seperti ini pun ini nyaris tidak ada waktu dan momen yang bisa dibenarkan, kecuali mungkin sangat ketat sekali sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kalau bergampang-gampangan tentunya akan membuka pintu fitnah. Wallahu taala alam. Tapi bagi yang disampaikan kepadanya perkataan ini, maka tetap saja disunahkan untuk menjawab dengan jawaban yang disyariatkan. Tapi jawaban tersebut kalau seandainya orang yang menjawab ini ditakutkan dia salah faham atau terjadi pintu fitnah, maka yang menjawab pun juga harus menjaga jawabannya. Mungkin bisa saja dijawab dengan dia sendiri dan tidak didengar oleh orang tersebut. Yang penting Allah lah yang maha mengetahui dengan jawaban tersebut. Sama hukumnya dengan salam, kurang lebih ya. Salam kepada perorangan wanita itu hukumnya kembali kepada kondisi. Jadi seorang wanita mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya, itu boleh selama aman dari fitnah. Tapi kalau seandainya tidak aman dari fitnah, maka tidak dilakukan. Ya. Seperti saya kadang-kadang ketemu beberapa santriwati di Ummu Sulaim, satu orang nggak saya salamin. Tapi kalau ada lewat 5 orang, ada lewat, saya salamin, assalamualaikum. Karena saya merasa aman, gitu kan? Saya assalamualaikum. Tapi kalau yang lewat cuma 1, saya tidak salamin. Tapi kalau udah 3, ya gitu kan, ada 4, maka saya salam kepada mereka karena mereka insya Allah merasa aman juga kan. Nah ini gurunya gitu kan. Tapi kalau cuma 1, mungkin saya hindari seperti itu. Iya. Jadi ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula sebaliknya, itu kembali kepada apa? Kembali kepada aman, rasa aman. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum.
Mungkin sampai di sini saja. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.